Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat IMTV? Berjumpa kembali dengan saya, Arinal Haq Fauzia dalam program Nyaman, Nyator Mahasiswa IAIN Madura. Oke Sobat IMTV, tentunya program Nyaman kita akan selalu mengundang para mahasiswa-mahasiswa yang bisa menginspirasi, mengedukasi para Sobat IMTV. Jika kemarin-kemarin mahasiswa yang kami undang ini mahasiswa yang sangat hebat, tentunya pada hari ini tak kalah hebatnya, tak kalah luar biasanya. Di mana kami mengundang salah satu mahasiswa yang kemarin ini menjalani yang namanya PKM Internasional. Nah, langsung saja kita kenalan dulu kepada kakaknya. Halo Kak. Halo. Oke, ini kakak ini kan termasuk yang ikut di acara PKM Internasional kemarin. Ya, nah, ada istilah kan tak kenal maka tak sayang Kak. Jadi sebelum kita memulai perbincangan kita kan, oke mungkin kita kan sudah kenal. Tapi kan Sobat IMTV belum tentu mengenal semuanya pada kakak. Bisa perkenalkan diri terlebih dahulu. Baik. Halo Sobat IMTV, perkenalkan nama saya Arjullah Viko, salah satu mahasiswi IAIN Madura, Fakultas Sosiologi Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Oke Kak Viko, kan Kak Viko ini diundang ke sini tujuannya untuk bisa menceritakan pada para Sobat IMTV terkait PKM Internasional. Nah, apa sih Kak PKM Internasional itu supaya Sobat IMTV bisa mengetahuinya gitu? Jadi ada imbuhan sebenarnya sebelum PKM Internasional itu, yaitu penelitian dan juga PKM Internasional. Jadi di sini tujuan dari penelitian dan pengabdian kepada masyarakat atau yang sering kita dengar dengan istilah PKM Internasional itu tujuannya yaitu untuk meneliti suatu ma'had atau menyesuaikan dengan jurusan-jurusan kita dan juga untuk pengabdian kita kepada masyarakat di sana di Malaysia, dan di mana kita di sana meneliti bagaimana komunikasi antar budaya serta bagaimana pembiasaan pada di suatu ma'had itu untuk dalam pembiasaan kebudayaannya begitu. Soalnya di ma'had itu tidak hanya ada santri yang memang asli dari Malaysia, tapi juga ada dari Kamboja, Indonesia dan macam-macam negara. Jadi kita lebih fokusnya yaitu meneliti bagaimana pembiasaan mereka dengan komunikasi budaya di sana. Wah, sangat keren sekali ya Kak ya. Nah, berbicara mengenai PKM Internasional ini Kak ya, tentunya Kak Viko untuk ikut PKM Internasional tidak serta-merta bisa ikut kan. Ada beberapa tahapan yang memang harus dilalui oleh Kak Viko. Nah, gimana sih Kak Viko awalnya bisa terinspirasi untuk bisa ikut acara atau PKM Internasional ini? Jujur sebenarnya sebelum saya mendaftarkan diri untuk mengikuti PKM Internasional ini, saya sebenarnya hanya iseng-iseng terhadap link yang ada di grup begitu. Sebetulnya itu awalnya saya izin bercerita ya Kak. Itu ada kaprodi saya bagikan link, dimana di situ saya ketika melihat link itu hanya iseng-iseng, dan saya sebelumnya bertanya juga, Bapak ini link apa gitu. Cuman Bapak itu hanya menjawab, sudah daftar dulu Viko. Jadi saya tidak nggak ini link apa loh begitu. Cuma saya tahunya itu link pendaftaran untuk pengabdian begitu. Oh, jadi saya tidak tahu gitu kalau internasional. Tahu, murni memang pure gak tahu gitu. Saya tahunya emang kayaknya ini pengabdian mungkin di sekitar Pamekasan mungkin ya begitu. Jadi saya mendaftarkan diri begitu. Nah, jadi di situ saya mendaftarkan diri dan hasil dari seleksi itu sangat lama, dari Mei mungkin kalau tidak salah. Dari Februari saya mendaftarkan diri dan Mei itu baru keluar, Mei akhir baru keluar hasilnya. Dan di situ pas keluar hasil itu saya juga jujur tidak begitu peduli mungkin karena saya memang hanya murni iseng sekali. Jadi dari tahapan pendaftaran sampai hasil itu belum tahu bahwa itu PKM Internasional ke Malaysia? Murni tidak tahu. Nah, jadi ketika hasil itu keluar, teman saya gitu yang mengabarkan kepada saya bahwa saya lulus. Saya
tetap gak ngeh ya Kak, saya Iya. tetap gak ngeh kalau itu PKM internasional gitu. Yang intinya pengabdian gitu Nah, kan. nah abis itu kaprodi saya itu mengumumkan di kelas pada saat itu, kalian contoh Ardil Wafikoh, soalnya dia itu lolos PKM internasional ke Malaysia. Nah dari situ saya tahu, loh ini berarti PKM internasional ke Malaysia ya Bapak. Dari situ loh, iya loh Viko, jadi selamat ya Viko, kamu dan siapkan mental kamu, tenaga dan pikiran nanti gitu. Jadi awalnya itu memang tidak ada persiapan yang matang ya Kak untuk bisa ikut di PKM internasional ini. Jadi ada persiapan yang matang, cuman memang pada penyeleksian pada saat itu ada beberapa persyaratan yang memang spesifikasinya itu harus menyetorkan beberapa karya selama kamu ada di kampus. Karya itu berupa apa Kak? Mungkin agar Sobat IMTV bisa terinspirasi juga. Beberapa gitu. karya itu untuk kita dalam pendaftaran PKM internasional itu salah satunya seperti sertifikat yang memang kita mendapatkan suatu penghargaan selama kita di kampus, bukan selama kita SMA ya, tapi memang selama kita di kampus begitu salah satunya. Mungkin contohnya mungkin Kak Arin dalam kepenulisan, jadi bisa itu disetorkan tulisan-tulisan Kak Arin mungkin. Karena memang saya murni sertifikatnya itu memang dalam hal perlombaan, jadi saya setorkan beberapa sertifikat atau penghargaan yang saya dapat selama perlombaan dan alhamdulillah itu bisa membawa saya untuk lolos PKM internasional. Keren sekali Sobat IMTV. Berarti kan memang lagi-lagi bahwa orang yang terpilih di PKM internasional ini tentunya tidak serta-merta orang-orang biasa. Memang orang-orang yang sudah terpilih, yang sudah hebat, sudah berprestasi, dan contohnya seperti Kak Ardil Wafikoh ini. Kemudian nih Kak Ardil Wafikoh, menariknya kan PKM internasional ini kan Kak Viko ini masih semester 2 gitu. Nah, iya. Banyak timbul pertanyaan dari para netizen, dari para mahasiswa itu, kok semester 2 sudah bisa ikut PKM internasional, kok semester 2 sudah bisa ke Malaysia gitu. Itu memang yang bisa ikut itu ada tahapan semesternya atau memang itu cakupan satu fakultas? Memang walaupun saya iseng-iseng daftar nih ya Kak, juga ini untuk para mahasiswa selanjutnya mungkin tahun depan akan ada PKM internasional lagi. Jadi itu sebelum saya daftar saya juga melihat ada beberapa aturan untuk mendaftarkan diri dalam penyeleksian PKM internasional itu, yaitu salah satunya yaitu dari semester 2 sampai semester 6 yang boleh daftar. Sebelumnya karena di situ ada semester 2 jadi saya iseng-iseng mungkin bisa nih, mungkin saya lulus nih gitu kan dalam pendaftaran ini, dalam penyeleksian ini mungkin. Jadi saya daftar gitu. Nah, di situ salah satunya itu aturannya di situ harus semester 2 dan juga harus berkarya. Nah, memang ada beberapa mahasiswa dari kemarin-kemarin Kak nanya, kok bisa sih semester 2 itu udah lolos? Jadi tujuannya di sini saya tanya-tanya ke dosen kemarin, Pak, kan kita masih awal, masih semester 2 kok sudah diloloskan mungkin. Dan itu akan menimbulkan pertanyaan pada mahasiswa yang lain. Itu tujuannya khususnya bagi para mahasiswa atau calon mahasiswa di PAUD, yaitu untuk bisa menjadi rujukan atau motivasi bagi mereka untuk lebih semangat mengikuti hal-hal baru, terutama pada PKM internasional ini begitu. Jadi pengalamannya itu kita bisa bagikan begitu bagi mahasiswa selanjutnya atau calon mahasiswa selanjutnya yang ingin mengikuti PKM internasional begitu. Jadi agar para mahasiswa itu tidak insecure atau overthinking gitu. Aku masih semester 2, masih awal, nanti kalah nih ke kakak-kakak tingkat gitu. Ternyata yang maba yang bisa mengalahkan kakak tingkatnya yang bisa ke Malaysia. Kalau boleh tahu berapa orang Kak yang ke Malaysia? Dari setiap prodi itu 2 orang yang mewakili. Jadi karena kebetulan di Fakultas Usuluddin itu terdapat 3 prodi, jadi dari masing-masing prodi itu yang mewakili itu ada 2 orang. Dari prodi KPI 2, prodi ILHA 2 dan prodi KT 2. Iya. Berarti kan di FAUD itu ada 3 prodi, dan yang di setiap prodi itu kan yang dipilih 2, berarti ada 6 orang yang berangkat ke Malaysia. Dan yang semester 2 itu yang terpilih dari prodi KPI saya sendiri dan juga prodi ILHA. Keren sekali berarti kan mahasiswa yang ada di Fakultas Usuluddin dan Dakwah ini. Berbicara mengenai FAUD sendiri Kak ya, itu kan ada 3 prodi tadi. Ada prodi Komunikasi Penyiaran Islam, Ilmu Hadis, dan Ilmu Quran dan Tafsir. Itu kan beberapa prodi yang berbeda. Kalian kan pergi ke Malaysia untuk bisa melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Itu memang tempatnya sama untuk
setiap mahasiswa atau berbeda sesuai jurusan prodinya? Untuk penelitian itu kan selama 3 hari ya untuk penelitiannya sendiri. Jadi untuk penelitian hari pertama itu kita bekerja sama. Memang fokusnya di wawancara. Nah, di mana hari pertama itu kita fokus wawancara. Namun pertanyaan-pertanyaan itu tetap memiliki unsur menyesuaikan dengan prodi-prodi kita masing-masing. Nah, sedangkan pada hari kedua dan hari ketiga itu kita PKM penelitiannya menyesuaikan dengan prodi masing-masing, sudah berbeda tempat. Gitu. Berbicara mengenai tadi Kak Vikoh menyinggung wawancara Kak ya, terbesit di otak saya itu kan melakukan wawancara pada orang di Malaysia yang tentunya berbeda dengan kita. Adakah mungkin hal-hal yang berbeda yang Kak Vikoh rasakan atau pengalaman yang berkesan? Nah, ya kesulitan. Kesulitannya spesifikasinya itu ada pada bahasa. Ada tentu. Pada bahasa. Mungkin bahasa Melayu dan bahasa Indonesia itu kan memiliki kemiripan. Dan setelah saya bertanya pada wawancara pada saat itu, sebenarnya orang-orang yang ada di Malaysia itu tidak memiliki kesulitan untuk memahami bahasa kita. Cuman memang mungkin orang asing ketika berkunjung ke sana itu memiliki kesulitan dalam penyampaiannya mereka, seperti saya dalam penyampaian bahasa saya pada mereka. Begitu. Namun bagi orang Malaysia sendiri untuk memahami bahasa-bahasa kita itu gak ada kesulitan. Bahkan uniknya di sana ketika ada orang asing berkunjung dan mereka ingin belajar bahasa Melayu, mereka itu welcome sekali dan gampang untuk mempengaruhi mereka. Maksudnya mempengaruhi begini, orang-orang Malaysia itu sangat senang mempelajari bahasa-bahasa baru. Gitu. Jadi saling welcome lah begitu dan gampang untuk interaksi komunikasi. Jadi kan di Mahat itu ada macam-macam santri ya, ada dari Kamboja, Filipina, Thailand. Nah, dalam 1 bulan mereka sudah fasih bahasa Melayu karena mereka memang di sana itu membiasakan diri dengan kultur yang sangat welcome di sana itu orang-orangnya. Jadi sangat gampang untuk kita belajar bahasa Melayu. Keren, pengalamannya sulit sekali ya memang untuk dilupakan ya Kak ya. Iya. Kita berbicara sudah jauh sekali sudah ke Malaysianya ya Kak. Tapi kan kita sebelum ke Malaysia itu kan kata Kak Vikoh banyak persiapan-persiapan yang memang harus dilakukan. Nah, persiapan apa saja sih Kak yang dilakukan oleh Fakultas FAUD sendiri atau yang dilakukan secara pribadi oleh Kak Vikoh? Khususnya persiapan yang harus kita siapkan itu dari awal yaitu tenaga dan pikiran kita. Karena memang kalau soal budget atau biaya itu memang full dibiayai dari kampus. Keren. Dari transportasi, tempat tidur dan juga makanan. Jadi memang yang harus kita persiapkan yaitu memang dari awal yang diwanti-wanti dosen sebelum kita berangkat yaitu kesehatan kita dan juga pikiran-pikiran kita gitu untuk persiapan wawancara nanti ketika sampai di sana itu agar kita tampil secara maksimal gitu atau perfect gitu sampai di sana. Kalau boleh tahu ini Kak, berbicara PKM internasional ini kan sangat menarik sekali ya untuk diulik secara mendalam karena banyak para calon-calon mahasiswa itu yang tidak tertarik ke kampus IAIN Madura gitu kan. Tapi ternyata di kampus IAIN Madura ini sudah bisa mengantarkan Kak Vikoh yang semester 2 bisa langsung ke Malaysia lewat PKM internasional. Kalau boleh tahu ini PKM internasional yang keberapa Kak? PKM internasional di FAUD ini perdana Kak. Ini yang perdana. Setahu saya di fakultas lain sepertinya juga ada PKM internasional ini. Namun hanya Fakultas Sulutin yang memang benar-benar sampai mengikut sertakan mahasiswa. Oh iya Kak, PKM internasional ini sebenarnya kita itu fokusnya bagi para mahasiswa yang ikut PKM internasional ini sebenarnya fokusnya untuk mengumpulkan data. Namun memang penelitiannya ini memang dikhususkan kepada para dosen. Hanya saja karena mengikut sertakan mahasiswa, jadi fungsi mahasiswa di situ yaitu untuk mengumpulkan data-data selama wawancara di Malaysia itu. Jadi memang tidak hanya liburan saja ya, kan dapat liburan. Iya, tapi memang banyak hal yang memang harus dilakukan oleh para mahasiswa di sana. Oke Kak, berbicara mengenai PKM internasional nih Kak ya, kan tidak semua mahasiswa bisa berada di posisi Kakak. Tentunya Kakak sangat bahagia kan ketika mengetahui oh aku akan ke Malaysia gitu. Nah, gimana sih Kak respon orang tua gitu atau kerabat Kakak gitu mengetahui Kakak bisa ke Malaysia dan itu memang full dibiayai oleh kampus gitu?
tentunya sangat bangga dan sangat-sangat bahagia ketika saya memberikan kabar bahwa saya lolos PKM internasional, apalagi di situ full dibiayai oleh kampus begitu. Nah, di sana pertama umi saya itu sempat bilang gitu kan, sampai nangis, alhamdulillah nak kamu lolos gitu. Soalnya memang dari keluarga sendiri saya adalah di antara keluarga itu atau di antara para sepupu, saya itu orang yang selalu merasa insecure, paling insecure karena memang jujur sepupu-sepupu saya itu pintar-pintar semuanya. Kak Fikoh juga pintar. Namun ternyata pada hari itu saya seakan-akan seperti membuktikan bahwa saya itu bisa. Jadi orang tua saya, khususnya ibu saya atau yang saya biasa panggil Umi begitu, itu sangat bangga dan sangat bahagia mendengar hal itu sampai menangis gitu. Allah. Memang ya, ibu mana yang tidak bangga melihat anaknya bisa ke Malaysia dibiayai oleh kampus, apalagi masih awal-awal, masih semester 2. Nah, di semester 2 sudah ke Malaysia. Adakah mungkin Kak Fikoh wishlist atau tempat-tempat yang ingin dikunjungi nantinya mungkin? Kalau dalam ranah pendidikan dalam ranah pendidikan, saya pengen banget ke Turki. Ya Allah. Pengen banget ke Turki. Di sisi lain saya suka belajar tentang sejarah pada masa-masa SMA saya. Jadi ketika saya belajar tentang sejarah, saya itu sangat menginginkan untuk saya itu datang ke Turki begitu, belajar langsung tentang sejarah-sejarah yang bernuansa Islam, khususnya itu Turki begitu. Semoga kesampaian ya Kak. Amin. Atau mungkin nanti S2-nya bisa ke Turki gitu kan, amin. Itu masuk wishlist. S2 pengennya di Turki. Jangan lupa ajak saya. Amin. Oke Kak, sebelum kita mengakhiri perbincangan kita ya Kak ya, sungguh sangat hebat sekali perbincangannya mengenai Malaysia, sangat menginspirasi. Tapi tak terasa waktunya sudah sampai di penghujung acara. Namun sebelum saya tutup, mungkin Kak Fikoh ada pesan gitu bagi para mahasiswa atau para calon mahasiswa yang khususnya ingin berkuliah di Fakultas Usuluddin dan Dakwah gitu, supaya mereka lebih semangat lagi, lebih tertarik lagi untuk bisa berkuliah di FAUD di IAIN Madura. Khususnya Fakultas Usuluddin. Jadi untuk seluruh mahasiswa, khususnya calon maba 2024, motivasi saya yaitu kalian jangan takut bermimpi dan jangan takut untuk menggapai mimpi itu. Perumpamaan sebuah kursi itu di sana dan kita ada di sini. Untuk kita sampai pada kursi itu maka kita harus berjalan. Nah, dan berjalan itu adalah prosesnya begitu. Keren. The power of quotes ya Kak ya. Dari sini memang semua hal itu memang dimulai dari mimpi, tapi jangan lupa bahwa kita memang harus merealisasikannya dengan berusaha gitu Kak ya. Pastinya usaha. Dan satu lagi Kak, ketika kita bermimpi kita kan harus berusaha begitu. Karena tidak lain Allah itu kan menguji ingin melihat usaha kita. Benar. Mungkin contoh halnya kita ini pengen ke Turki, mungkin ingin menjadi salah satu mahasiswa atau mahasiswi di Turki. Namun di sana mungkin di Turki tidak menerima orang-orang yang mungkin malas belajar, benar. tidak mau usaha. Nah, dari situ kita harus menunjukkan kepada khususnya Allah Subhanahu wa taala bahwa kita bisa, dan kita menunjukkan dengan cara usaha-usaha kita, yaitu kita tidak malas belajar. Kita selalu berusaha begitu. Berarti memang kuncinya harus menyeimbangkan antara mimpi, usaha dan doa gitu Kak ya, benar. Oke Sobat IMTV, itulah dia perbincangan santai kita dengan Kak Arjul Wafikoh yang sangat menginspirasi tentunya. Namun kita memang sudah berada di penghujung acara, dan sebelum itu saya ingatkan pada Sobat IMTV untuk terus like, comment, share, dan subscribe akun IMTV IAIN Madura supaya kalian tidak ketinggalan info terupdate dari kampus tercinta kita IAIN Madura. Saya Arina Haq Fauziah dan kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.